رضا الله تعالى لشفاعة رسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نوى صلبنا الصالح بنية أن الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا ثم إلى حضرة من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا أسماءهم في هذا المجلس خصوصا جميع مؤلف كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب وصولهم وفروعهم من الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Hadis ke-66, betul ya? Anil Barra'i Ibni Azibin Ayruwiya anil Barra, asalnya begitu, diriwayatkan dari sahabat Al-Barra Ibni Azibin. Qala, apa qala? Riwayat qala. Qala berkata siapa Al-Barra tadi, amarona, akan ucapan amarona. Amarona memerintahkan akan Nabi, siapa an-nabiyyu? Amarona memerintahkan akan kami, siapa an-nabiyyu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisab'in, dengan 7 perkara. Wa nahana, dan melarang siapa Nabi akan kami, an sab'in, dari 7 perkara yang lain. Amarona memerintahkan Nabi akan kami, yang pertama bittiba'il janaizi, dengan mengiringi jenazah, mengiringi jenazah ke pemakaman. Wa iyadatil maridi, dan menjenguk orang sakit. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi orang yang mengundang, maksudnya mengundang walimah. Wa nasril mazlumi, yang keberapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, wa nasril mazlumi, dan menolong orang yang dizalimi. Wa nasril mazlumi, dan menolong orang yang dizalimi. Wa ibraril qasami, yang kelima, dan membaguskan akan sumpah. Maknanya jangan sampai palsu ya sumpah. Yang keenam, waraddis salami, dan menjawab apa? Salam. Yang terakhir, yang ke-7 perintah Nabi, wa tashmitil atisi, wa tasmitil atisi, dan mendoakan orang yang bersin. Bersin atau bangkis ya, wahing kalau orang Jawa, betul ya? Wa nahana, dan melarang Nabi akan kami, yang 7 tadi, an aniyatil fiddati, dari wadah perak, apapun wadahnya dari perak. Wal, apa bacanya? Maya atau Maya siri gitu ya.
wal mayasiri, dan tutup lampu. Ya Allah, mayasir, tutup lampu dari apa? Sutra. Biasanya dipakai untuk kendaraan. Wa khatamidz zahabi, dan cincin dari emas untuk orang laki-laki. Wal hariri, biasanya kita kalau nyebut harir mananya apa? Sutra. Tapi yang dimaksud sutra di sini, ya Allah ya Karim, sutra halus. Wadibaji, dan sutra yang apa itu, kasar, yang harganya lebih murah dari harir. Wal qasiyyi, dan ini juga lebih murah dari dibaj. Wal qasiyyi, dan ya Allah ya Karim, sutra dari Syam. Qasi itu nama tempat di Syria, namanya Qasi. Itu lebih rendah kualitasnya dari dibaj. Wal istabraqi, ini juga sama, dan sutra tebal. Ya Allah ya Karim, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, ada 7 perkara yang Nabi perintahkan, sekaligus 7 perkara yang Nabi apa? Larang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang melanggar 7 dan yang 7 lainnya ya. Yang pertama, perintah Nabi itu ittiba'il janaiz, tadi apa? Mengiringi. Kita itu kalau mengiringi jenazah, jenazahnya duluan apa belakangan? Betul itu? Malam ini kita beresin. Yang betul kita di depan apa jenazah yang di depan? Yang betul gimana? Bu? Depan kurung batang di depan ibu apa di belakang ibu biasanya? Saya baca ya Bu ya. Ini gini ya. Kalau ngelihat kata mengiringi itu berarti kan jenazahnya di mana? Di depan. Zahirnya kalimat itu mengiringi jenazah itu di depan. Kemudian ada riwayat ya, hadis umsu khalfal janaiz. Jadi berjalanlah kalian di belakang jenazah. Ada hadis seperti itu. Tapi hadis itu dhaif. Hadisnya dhaif. Ada hadis yang sahih. Jadi hadis riwayat Bukhari ya, dari sahabat Ibnu Umar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Jadi kata Abdullah bin Umar, saya pernah melihat Nabi, Abu Bakar, Umar itu berjalannya di depan jenazah. Seperti itu. Jadi yang dipakai itu oleh Imam Hanafi itu hadis yang dhaif tadi. Jadi selama ini kalau kita di belakang berarti kita mengamalkan mazhab Hanafi, produknya hadis dhaif tadi. Tapi kalau Imam Syafi'i pakainya hadis yang Bukhari tadi itu, yang riwayat Abdullah bin Umar, dikatakan apa? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Jadi di depan. Ayo, udah tahu sekarang, berarti di depan apa di belakang? Kalau yang kemarin-kemarin biarlah, belum tahu ya.
Kenapa Imam Syafi'i berpegang kepada hadis sahih itu begini? Li'annal musyi'a lil janazah syafi'un wa haqqus syafi' ay yataqaddam. Orang yang nolongin gitu di depan apa di belakang? Di depan. Jadi jenazah itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maka itu, tapi bukan berarti diseret begitu jenazahnya, bukan. Pengertiannya dari alam dunia kita urusin, kita bantu sampai nanti kita bawa ke pemakaman itu kan sedang kita tolong. Termasuk pertolongan yang lain itu, maka yang nolong itu yang di depan, kata Imam Syafi'i seperti itu. Ya, itu terkait aturan apa? Mengiringi jenazah. Tapi kalau saya itu walaupun mazhab Syafi'i, ya lihat situasinya. Kadang saya nyolatin jenazah nih, saya nyolatin jenazah ya. Lah, pas keluar kurung batang tuh saya ketinggalan mulu. Yang mazhab Syafi'i itu yang pada kagak sholat jenazah. Apa itu? Udah pada bawa apa itu? Itu mazhab Syafi'i barangkali ya. Jadi dia galak-galak banget, saya lihat itu. Janganlah ya, orang Nurul Iman jangan galak begitu. Lagi orang udah meninggal apa enggak, kecuali bawa orang darurat gitu. Lu kadang-kadang nggak tahu dah, udah nggak pakai helm, lampu merah main cerobot, jangan dong, jangan. Saya kira tetap menjaga aturan lalu lintas. Dari itu saya kadang-kadang nggak mau di depan, karena apa? Ya itu tadi pada melanggar itu saya nggak mau. Ya kalau pemerah ya berhenti saja, nggak usah wah. Itu nggak pernah diajarkan begitu. Ada yang begitu di sini orangnya? Jangan dong ya. Kan orang sudah meninggal, kecuali dia butuh pertolongan untuk apa? Darurat lah itu. Cuman orang kita kan kayak polisi yang nggak enakan lah. Padahal kalau ditangkap itu nggak bisa protes itu. Yang dikasih prioritas itu kalau ambulan yang bunyinya wip wip wip. Ambulan itu kan ada 3 suara, Bu. Suara ambulan itu ada 3, Bu. Pertama yang wip 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 itu darurat, berarti pasien darurat tuh. Ada yang wip 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 itu bukan pasien darurat, ya pasien yang biasa. Kalau orang meninggal, loh, coba perhatiin loh, beda. Jadi sirenenya itu beda-beda. Nah itu kan undang-undang internasional. Ya, ambulan itu ya dari PBB juga. Ya nanti kalau nggak percaya lihat ya di Google atau di YouTube, itu pasti aturannya begitu. Kalau tweet itu kan memang perlu segera karena dia lagi serangan jantung. Nah itu yang harus dikasih jalan. Mungkin nggak bayar tol kalau yang gitu. Tapi kalau yang ya itu mungkin mau pindah dari rumah sakit A ke rumah sakit B, hanya itu saja. Nah kalau yang itu juga usah pertolongan, orang udah mati gitu ya, paham ya? Ya Allah, janganlah ya. Jadi kesimpulannya mazhab Syafi'i itu di depan, Hanafi di belakang. Nah yang pakai Imam Hanafi itu hadisnya dhaif ya. Kalau yang sahih itu yang di depan. Nah biasanya saya ya suka ketinggalan mulu, tapi bukan berarti saya Hanafi. Ya baru udah keluar ambulan udah lewat, udah ketinggalan. Itu terkait aturan ittiba'il janaiz ya. Yang berikutnya iyadatil marid, mengunjungi orang sakit. Ini kan bahasanya al-marid. Apakah yang sakit itu hanya orang Islam doang? Bagaimana kalau tetangga atau saudara ada yang non muslim, apakah wajib kita jenguk juga? Kata ulama, untuk yang non muslim itu 2 ya Pak ya. Kita mengunjungi
non muslim yang sakit itu dua. Pertama, memang dia ahlu zimmah. Nah, itu rata-rata orang kafir di kampung kita itu ahlu zimmah, artinya bukan orang non muslim yang memusuhi kita, tidak. Ya, kita kenal sebagai kafir zimmi, ya, bukan harbi. Yang kedua, ini ada harapan kalau kita kunjungi dia, ya tergugah dengan kita, ya bisa jadi dia nanti dapat hidayah seperti itu. Maka untuk orang non muslim yang sakit itu tetap kita diperintahkan untuk menjenguk, ya. Aturannya sama, bawain parsel, jangan karena non muslim parselnya separoh gitu, enggak. Cuman doanya enggak, jadi doanya enggak sama. Paling kita bilang ya sabar, dalam hati kita bilang mudah-mudahan dapat hidayah, begitu. Jadi tolong disosialisasikan itu ya, RT RW. Ini pada kemana orang di kita ini? Hujan ya. Saya pikir libur ngaji, masih ngaji. Luar biasa ya. Wa ijabatid da'i ini mengenai undangan ya, undangan itu atau walimah ya, acara-acara itu yang wajib hanya satu. Ketika walimah itu berkenaan dengan mantenan, kita sebut sebagai walimatul urus. Kalau yang lain itu tidak wajib, ya. Secara hukum tidak wajib, tapi secara muamalah kadang-kadang kan kita bukan ngawinin, nyunatin, nggak wajib, jangan begitu. Kita kena terikat dengan hukum adat tradisi seperti itu. Ya, sebaiknya tetap hadir walaupun acaranya bukan ngawinin, tapi yang lain. Wa nasrul mazlumi, menolong orang yang dizalim. Wa ibraril qasam, hati-hati ketika sumpah, jangan sampai berkhianat. Artinya memang kita sumpah itu memang harus sumpah. Dalam satu riwayat dikatakan ketika seorang anak Adam itu bersumpah, maka ars itu bereaksi sampai goncang. Jadi setiap hari itu ars goncang terus karena ada orang wallahi. Tapi pada saat yang bersamaan dia wallahi, tapi dia tidak pegang sumpahnya itu, alias sumpah palsu itu. Ya Allah. Waraddis salam, dan menjawab salam. Nah, yang menarik ini mendoakan orang bersin. Ini saya ada catatan panjang ini. Bersin itu ya bangkis itu. Bersin itu ada dua. Ada bersin yang memang, tapi bukan kayak ambulan tadi terbagi 3 bulan. Bersin itu ada dua. Ada bersin yang tiba-tiba, ada bersin yang dia memang kena penyakit. Biasanya kita kalau bersin yang mana? Tiba-tiba mungkin karena udara kurang bagus, tiba-tiba bersin gitu kan, mengeluarkan kuman-kuman. Ada yang memang dia lagi flu. Kalau flu kan tidak berhenti bersinnya. Nah, ini perlu diurai. Nggak diurai gini repot. Kalau orang flu itu bersinnya 100, apa kita terus yarhamkallah kan nggak enak juga. Karena dia penyakit. Lah kalau udah penyakit itu bukan yarhamkallah lagi, ada lagi. Nah, ini saya boleh dicatat ya. Begini mengenai mendoakan orang wahing tadi. Yang pertama, kalau orang wahingnya itu bilang alhamdulillah. Hasyau, gimana? Hasyim, kok Hasyim? Hamprut. Lah, ketika bersin dia nggak bilang alhamdulillah, nggak bilang, nggak boleh. Kita jangan jawab. Walaupun bilang alhamdulillahnya delay, gitu ya. Asrud, alhamdulillah, yarhamkallah. Jadi kita tunggu. Jadi kewajiban menjawab yarhamkallah itu ketika dia bilang apa? Kalau dia nggak bilang alhamdulillah, enggak, gugur sudah kewajibannya. Ya dah? Itu yang pertama. Yang kedua, ini catatan penting ini. Dan tolong langsung praktek, ada yang bersin nggak ini ya? Ada. Itu yang pertama ya. Jadi
menjawab mendoakan orang bersin itu kalau dia bilang apa? Alhamdulillah. Wa kana marratan aw marrataini, dan menjawab alhamdulillah itu, yarhamkallah itu kalau dia bersinnya sekali atau dua kali. Apa itu namanya? Kalau dia fa'in zada ala salasin, kalau memang dia bersinnya sampai 3 kali, lam yasmithu, tidak usah kita bilang yarhamkallah. Hasan, alhamdulillah, yarhamkallah. Hasan, alhamdulillah, yarhamkallah. Kita tunggu. Kalau yang ketiga, jangan bilang, kalau dia bilang alhamdulillah, kita jangan bilang yarhamkallah, kita ganti. Apa itu doanya? Afakallah, apa? Afakallah. Semuanya pakai alif. Afakallah. Apa maknanya? Semoga Allah menyehatkan engkau. Karena udah lebih dari 2 kali, berarti sakit ini orang. Baru dengerin ya istilah ini ya. Ya inilah ngaji. Kalau ngaji kan jadi banyak tahu. Afa pakai ain. Afa kak huruf kap itu kallah gitu ya. Boleh kalau dia perempuan afakillah itu boleh ya. Boleh au syafaq, apa enggak pakai au, syafaqallah juga boleh ya. Yang populer itu bilang syafaqallah kalau dia udah 3 kali seperti itu. Bisa Bu? Coba bangkis Bu. Fa inna hada maradun la yasmitu minhu, la yusmatu minhu. Kalau sudah 3 kali itu dia bukan karena memang bersin polusi udara, memang dia lagi sakit. Sehingga kalau udah ke-4, ke-5, ke-6 atau sampai 100, ya itu terus afakillah sekali saja sudah. Yang ke-4 bilang berobat Bu. Ya kalau udah ke-4 ya masih alhamdulillah ya. Jawabannya diganti dengan apa? Berobat lah ya. Lah ya, karena kan yang dia keluarkan penyakit. Bu, praktek ya Bu. Saya bersin nih. Ahsun, alhamdulillah. Ahsun, alhamdulillah. Ahsun, alhamdulillah. Ahsun, alhamdulillah. Berobatlah. Lah ya ada 4 kali. Astagfirullahaladzim. Ya, luar biasa ini ya. Itu perintah dari Nabi. Larangan dari Nabi itu yang pertama, wadah-wadah yang terbuat dari perak. Ya Allah, tapi alhamdulillah nggak pakai dilarang, kita nggak jalanin karena mahal ya. Iya. Ini mah nggak usah dilarang Nabi ya. Kenapa? Mahal. Bisa beli panci kaleng udah alhamdulillah banget. Ya Allah, tapi ini maksudnya buat para sultan ya, sultan-sultan ya Allah perabotannya. Itu ada panci apa ya, itu piring dari emas ya Allah. Kalau diundang sama sultan bawa tas Bu, pulangnya apa? Lumayan piring gitu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa khatamiz zahabi, ini cincin dari apa? Emas untuk laki-laki dan khunsa. Siapa khunsa? Ya, banci itu. Kalau ibu-ibu udah apa-apa. Alhamdulillah. Termasuk harir, sutra ini enggak boleh kalau buat laki-laki. Kalau pakai cincin gimana? Jangan pakai emas. Iya, ganti yang lain. Perak nggak apa-apa. Jadi yang buat ceweknya emas, yang buat cowoknya perak nggak apa-apa. Jadi kalau cincin perak nggak apa-apa kalau orang laki. Jangan emas. Lagi kan lumayan lebih murah ya. Tapi kalau buat ceweknya pakai nggak juga itu duit dibolongin, di zaman dulu ada itu. Zaman dulu dibolongin. Ya kan ada cerita walau khataman min hadidin. Sahabat Nabi itu cara mau nikahin apa itu wanita itu tidak mampu ya. Ya. Karena mas kawin itu kan lucu ya, agama itu ya bukan lucu begitu maksudnya.
betapa luasnya produk agama itu. Yang bagus kalau kita mampu, maka kasihlah mas kawin yang gede, yang banyak, ya, dalam rangka memuliakan orang perempuan. Ini terakhir nih yang menghebohkan itu pernikahan saya punya guru ya, Gus Kausar itu menikahkan putrinya dengan Gus Pahim. Jadi misanan itu bebesanan itu. Masya Allah, itu bawaannya apa semua. Seru dah pokoknya. Total mungkin acaranya habis 25 miliar itu. Wah, luar biasa. Sehingga memang dipertanyakan sama beberapa jamaah, kok kiai kayak gitu ya. Ya maaf ya, ya Gus Kausar ya ulama ya, saya setuju, bukan karena guru saya. Ya kalau mampu sih sah-sah saja, karena dalam rangka memuliakan apa? Ya orang perempuan itu seperti itu. Itu kan kalau mampu. Ya uangnya banyak Gus. Yang nggak boleh itu kan nggak mampu dipaksain, biar tekor, yang penting apa? Nah itu kaulun sesatun ya, apa? Kaulun sesatun. Jadi biar tekor asal nyohor itu kaul sesat. Ya Allah. Jadi ada orang yang menyinggung itu. Rupanya orang namanya kiai. Pernah Rasulullah SAW itu pernah mengkhitbah salah satu istrinya itu, dan maharnya sampai luar biasa. Tapi untuk yang tidak mampu dalam jumlah yang banyak dan dia harus nikah, ya walau khataman min hadid. Apa itu, meskipun cincin dari besi seperti itu. Jadi ya kita ngamalin syariat tentang pernikahan itu ya silakan, kalau mampu, tidak ada unsur sombong ya silakan, dalam rangka memuliakan. Dan itu ada ayatnya. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksain seperti itu. Baik, saya kira paham ini maksudnya ya hadis ya. Nabi kita memerintahkan 7 perkara, melarang 7. Hadis ke-67, Ani bin Abbasin ay waruya Ani bin Abbasin anna Aba Bakrin. Ya Allah ya Karim, diriwayatkan dari Abu Bakar apa anna Aba Bakrin, bahwasanya naibul failnya ruya yang mahzub itu adanya di anna ya. Ruwiya an Abi Abbasin apa anna, adanya di situ naibul fa'il. Ya tentunya naibul fa'il jumlah ya. Anna Abu Bakrin, bahwasanya sahabat Abu Bakar, yaitu kharaja. Alhamdulillah hari ini saya beruntung sekali bisa ngaji ya Pak. Jadi sebab saya ngaji itu kan akhirnya sebelum ngaji saya pasti mutolaah dulu, belajar dulu. Ya Allah, saya selalu tuh kalau belajar kitab itu di rumah, ya Allah, selalu. Setiap hari dapat ilmu baru. Jadi apa ya? Nggak ada kenikmatan apapun di dunia ini kecuali bertambahnya ilmu. Tadi subuh saya ngaji, zuhur saya ngaji. Ya selalu ketemu ilmu baru. Sekarang ngaji, ntar habis isya ngaji, ya Allah. Bahkan semalam habis isanya isya masih ngaji lagi. Jadi ilmu itu benar-benar bertambah. Salah satunya ya, selain yang tadi itu hadis yang ke-67 ini saya juga baru. Kalau peristiwa ini saya tahu, tapi rahasia di balik peristiwa ini saya baru tahu. Saya sudah lama tahu peristiwa ini. Begini ceritanya, anna Abu Bakrin, bahwasanya sahabat Abu Bakar yaitu kharaj, keluar ia Abu Bakar. Wadzalika, adapun yang demikian itu khuruj, yaitu ba'da wafati Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru, pada saat Abu Bakar sudah keluar dari rumah Rasul, wa Umaru hal keadaan adapun Umar, yaitu yukallimu, mengajak bicara siapa Umar, an-nas, akan manusia yang ada di luar, di luar rumah Nabi. Melihat Umar sedang ngomong sama banyak orang itu, dipanggillah Umar sama Abu Bakar. Faqala, kemudian berkata, lebih tepatnya memanggil siapa Abu Bakar, ai ila Umar, nanya
Ijlis, akan ucapan ijlis, mar, duduk. Kata siapa? Emang manggilnya begitu Abu Bakar? Lalu ada nggak cerita Abu Bakar kalau manggil Umar gimana? Hah? Nggak mungkin Mas sama orang Madiun. Kira-kira manggil gimana? Hah? Biasanya dipanggil itu pakai kinayah. Kinayah itu ya Aba siapa gitu. Ya Aba Zainab misalnya. Bapaknya Zainab, ijlis. Faqala ijlis. Jadi jarang ya, atau hampir nggak ada ya. Ya pernah. Di kalangan pergaulan Nabi itu memanggil nama langsung nama itu jarang sekali. Ya tradisi yang ada di Arab di zaman Nabi itu sudah diboyong ke Indonesia. Makanya orang-orang Eropa, orang Asia di luar Indonesia itu bingung, orang Indonesia itu kayak umat Islam di zaman Nabi. Coba Bapak kalau dengar ada orang ngomong begini, Manya Udin, ada orang manggil itu. Adanya di mana kalau itu? Hanya di Indonesia. Ya Pekayon. Tapi kalau di apalagi Eropa, Amerika enggak langsung. Lama bapaknya juga dan begitu aja songongan. Ternyata saya amati ya, Islam yang ada di Indonesia itu langsung klik sama budaya. Setiap daerah itu punya penghormatan cara memanggilnya masing-masing. Di Jawa yang berdua bilangnya Mas, betul ya? Kalau yang muda manggilnya Dek, begitu kan? Di Sunda manggilnya Akang. Kalau yang muda manggilnya Jang. Jang gitu kan? Jang. Sumatera Barat manggilnya apa? Uda. Kalau yang muda Udi. Apa dah? Dia kakak. Kalau di Madura rata-rata kakak, dek, itu semua pakai kakak. Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda itu sudah menjadi panggilan umum di zaman Nabi. Yang itu sekarang ditransfer di Indonesia. Karena di negeri manapun nggak begitu sekarang, udah to the point manggil nama. Tapi udah mulai hilang ya. Ini mesti ditradisikan lagi. Jadi kalau sama yang tuaan tuh manggilnya J, jangan begitu aja lah. Pak Haji, itu jangan Jaji, emang Fauzi namanya dia. Jadi manggilnya harus apa? Ya. Saya sama Pak Ustadz Abdul Manan nggak pernah bilang Ustadz. Saya paling bilang Pak Ustadz. Saya harus, karena beliau lebih tua dari saya. Yolah, masa tuan saya lempengan. Jadi saya nggak mau tuh. Saya dobelkan cara saya memanggil Ustadz juga, Bapak juga. Begitu. Ya. Cuman kadang-kadang tangan tuh suka malas. Pak Ustadz yang ngundang saya, ngasih tahu panjang. Saya jawabnya sekali, Insya Allah. Sama Pak Ustadz, di mana saya sama? Itu ada DKM orang Trikora itu di belakang rumah sakit Pasar Rebo. Nah, ngundang saya panjang banget. Jawaban saya apa? Insya Allah. Ya karena tangannya malas ngetik itu, malas ngetik. Kembali. Jadi oleh Abu Bakar, ijlis, duduklah. Kirain mau Umar disuruh duduk, faba, kemudian apa? Enggan itu ya moh. Enggan siapa Umar? Menyaksikan Umar itu moh, nggak mau. Kemudian Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar fatashhada, kemudian fatashahada, bersyahadat siapa Abu Bakar. Melihat Abu Bakar bersyahadat, famala, kemudian condong ilahi kepada Abu Bakar siapa annasu, manusia. Ngelihat Abu Bakar dengan santunnya bilang asyhadu alla ilah, setelah ditolak oleh Umar, semua orang yang tadi ngobrol sama Umar langsung berduyun-duyun ke Abu Bakar, tinggal Umar sendiri yang ditinggal. Nanti saya buka rahasia ya.
Ya Allah ya Karim, famala kemudian condong ilahi kepadanya Abu Bakar siapa annasu manusia yang diajak bicara sama Umar. Wa taraku dan meninggalkan mereka annas Umar akan sahabat Umar. Faqala, ketika manusia sudah kumpul, sahabat semua sudah kumpul kecuali Umar. Umar masih di sana. Faqala kemudian berkata siapa Abu Bakar, amma ba'du. Sama berarti sama sekarang kalau ngomong amma ba'du. Kayak sambutan lah kira-kira ini. Sambutan atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sambutannya Abu Bakar? Amma ba'du. Amma ba'du itu asal katanya amma ba'dahu. Jadi setelah huruf dal itu asalnya ada huruf ha. Ya tergantung. Amma ba'dahu apa amma ba'daha itu sama saja. Ya. Saya kadang wakafkan cara bacanya karena riayah ujung supaya nadanya bagus itu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'una sallallahu amma ba'dah. Biasanya amma ba'dah. Supaya dari atasnya itu dapat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala amma ba'dah. Biar dapat. Kadang pakai wawu wa ba'du, kadang pakai amma, sama saja. Nah ketika huruf haknya dibuang, maka huruf dal yang berharokat fathah dia berubah jadi dhammah. Amma ba'du, asalnya amma ba'dahu, begitu haknya dibuang jadi apa? Amma ba'du. Amma ba'du atau amma ba'dahu itu apa? Ay amma ba'da ma taqaddama minal hamdalah wa basmalah wassalawat. Adapun setelah itu tuh mana? Setelah saya baca assalamualaikum, menyampaikan bismillah, menyampaikan alhamdulillah, menyampaikan salawat, baru. Makanya amma ba'du itu biasanya diucapkan setelah orang muqaddimah. Kalau orang belum ngomong apa-apa udah amma ba'du, agak cocok. Lah belum ngomong apa-apa udah ngomong amma ba'du. Lah ngomong apa tadi udah amma ba'du aja. Itu. Ada yang bacanya udah amma ba'du di wakaf sampai dalam hati amma ba'du. Jadi sudah ba'du dibaca wakaf, jadi bacanya apa? Amma ba'du. Masya Allah. Wartu. Ya silakan Bang. Itu saking Arabnya atau apa gimana itu? Amma ba'du. Ya silakan. Ini terkait amma ba'du. Apa kata Abu Bakar dalam pidatonya? Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Di depan rumah Nabi di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman maka adapun siapa orang itu, karena ingat ya, Nabi itu meninggal zuhur baru dimakamin besok. Awas nih, hati-hati ya. Ini Nabi bukan manusia biasa. Artinya Nabi itu ya tidak mengeluarkan bau sama sekali. Jadi Nabi itu begitu wafat terus wangi saja. Hatta pun mau ditahan seminggu ya segala dikasih balsam nggak mungkin ngapa-ngapa. Saking mulianya jenazah. Dipertanyakan oleh beberapa ulama, kenapa Nabi kok penguburannya tertunda? Ya karena mencari pemimpin dulu yang akan jadi imam sholat jenazah. Itu jadi kalau mau tahu fakta sejarah seperti itu. Jadi Nabi meninggalnya hari Senin, nguburinnya Selasa. Itu riwayat mengatakan seperti itu. Karena ada faktor. Kalau kita bukan karena itu biasanya. Karena apa? Banyak urusan lah. Baik, saya lanjut. Faman maka adapun siapa orangnya itu kana adalah man, yaitu minkum diantara kalian, yaitu ya'budu, menyembah siapa man Muhammadan akan Muhammad, fa inna Muhammadan maka sesungguhnya Muhammad yaitu qad mata, sungguh telah wafat. Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah mati. Kita menyembah siapa? Allah. Nabi kita nggak sembah. Yang kita sembah itu zat yang nggak pernah mati, hayyun la yamut. Maka benar itu Abu Bakar yang ngomong itu, faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Ya Allah,
Wa man adapun siapa orang itu kana adalah man yaitu ya'budu menyembah siapa man Allah akan Allah fa innallaha maka sesungguhnya Allah yaitu hayyun zat yang hidup la yamutu yang tidak mati ya Allah. Qala kemudian ini sebetulnya sahabat tuh tahu ayat itu di surat Al-Ahzab, tapi karena suasana lagi berduka lupa kalau itu ayat Quran. Sehingga terperangah sahabat semua. Apalagi Umar kan tidak terlalu cakap dengan Al-Quran. Umar itu termasuk khalifah yang punya banyak tenaga ahli. Termasuk Uyainah itu tenaga ahlinya Umar. Karena Uyainah itu hafal Quran. Umar gak hafal. Setelah Abu Bakar berkata seperti itu, kemudian Abu Bakar mengutip satu ayat. Qala Allahu azza wa jalla, qala berfirman siapa Allah azza wa jalla. Ini kata Abu Bakar ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sanajzis syakir. Ali Imran ya? Ali Imran apa Al-Ahzab? Wa ma Muhammadun illa rasul. Oh ya, Ali Imran kali itu. Kalau laqad kana Al-Ahzab gitu. Ali Imran juz 2 itu. Juz 2 saya ingat. Oke. Ini ayat wa ma Muhammadun dan tidaklah adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu illa rasul. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan tapi rasul. Rasul itu utusan. Qad khalat yang telah lewat min qabli sebelum Muhammad siapa ar-rusulu beberapa rasul. Jadi sama saja dengan Adam, sama saja dengan Musa, sama saja dengan Isa, semuanya mati, meninggal. Nabi-nabi terdahulu apa? Ya meninggal. Sama Nabi Muhammad juga meninggal. Karena Nabi itu bukan Tuhan. Ya Allah, ilas syakirin sampai ujung ayat asy-syakirin. Wallahi, ini bukan perkataan Abu Bakar lagi ya. Ini perkataan Abdullah bin Abbas. Tandain. Wallahi demi Allah. Laka'anna seolah-olah, sungguh seolah-olah ada lamnya. Siapa annasu manusia, yaitu lam yakunu tidaklah mereka annas, yaitu ya'lamuna mengetahui atau menyadari annas annallaha akan bahwasanya Allah itu anzala telah menurunkan siapa Allah hadhil ayat akan ayat ini surat Ali Imran hatta talaha sehingga membacakan akan apa hadhil ayat siapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar fatalaqaha maka menerima akan hadhil ayat siapa nasu manusia minhu dari Abu Bakar falam yasma maka tidak belum pernah mendengar siapa basyarun manusia illa yatluha kecuali membaca siapa basyar akan hadil ayat. Begini ya, ini hadis ini asbabul wurudnya di hari wafatnya Nabi. Lah Nabi itu waktu wafat itu masih didampingi istrinya siapa? Aisyah. Berarti Aisyah itu anaknya siapa tuh? Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar itu ya akhirnya ya masuk ke dalam rumah apa? Ke rumah Nabi dan di situ. Yang lain tidak pada masuk karena mungkin ya kalau cara orang-orang khusus itulah yang harus masuk, yang bukan orang khusus ya tidak masuk. Jadi zaman dulu biasa saja. Sampai sekarang kalau Bapak mungkin ada yang meninggal, Bapak nggak bisa masuk ya mungkin karena faktor itu. Kedekatannya orang itu kepada almarhum sehingga dia masuk atau diperkenankan masuk atau dibolehkan masuk. Nah seperti itu. Ya pengennya sih masuk aja, apalagi kalau yang wafat ulama, pengennya berebut masuk. Tapi ya ada hal-hal tertentu yang tidak bisa. Nah termasuk kasus waktu Nabi meninggal, yang bisa masuk itu apa? Abu Bakar masuk dan pokoknya karena Abu Bakar itu orang tuanya Aisyah ya. Bagaimana menghibur Aisyah. Nah setelah Abu Bakar melihat jenazah Nabi baru keluar, karena di luar itu ramai sekali.
Umar lagi pidato. Apa pidatonya Umar? Saya bacain. Fayaqulu, ini saya baca di kitab lain. Man qala inna Muhammadan mata qata'tu unuqahu bihadzal sayf. Sambil megang pedang Umar itu ngomong. Ayo, siapa yang ngomong Muhammad mati saya tebas lehernya. Siapa yang ngomong itu? Umar itu, maaf, saya sering bilang Umar itu tidak pintar. Secara ilmu agama nggak pintar. Ya wajar karena mantan apa? Nanti saya bongkar rahasianya Umar nih. Paling tidak apa maziyah para sahabat spesialnya Nabi, nanti saya bongkar. Coba perhatikan, Abu Bakar itu sosok yang sangat, oh ya, cara sahabat tuh santun, bijak, kebapaan. Ngomongnya apa? Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Apa kata Umar? Beda. Umar cara ngomong apa? Man qala inna Muhammadan mata qata'tu unuqahu bis-sayf. Siapa yang ngomong Muhammad mati, saya penggal leher. Beda enggak? Beda sekali. Kata-kata itulah yang akhirnya Abu Bakar bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Umar lupa ayat surat Ali Imran tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat artinya ya sama-sama wafat juga min qablihi rusul. Umar enggak baca ayat apa-apa. Makanya dipanggil sama Abu Bakar. Ya Abu Quhafah mungkin. Abu Quhafah, ijlis, duduk. Tapi enggak, mau. Tapi orang-orang yang ngelihat itu, dua orang sahabat besarnya Nabi itu malah ditinggal Umar. Ya biasanya orang kalau emosian jarang temennya itu. Ya ngeri Umar sambil pegang pedang begitu. Abu Bakar dengan santunnya, ya Allah, wa inna ma rafa'ahu Allah wa sayaudu wa yaqtulu qauman wa yaqta'u aidi qaumin. Muhammad itu tidak mati. Muhammad itu hanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia turun lagi. Apa? Kayak Nabi Isa. Itu pidatonya Umar pada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu tidak mati. Jangan ngomong mati tak tebas lehernya. Muhammad itu hanya diangkat oleh Allah. Illa rafa'ahu Allah fasayaudu. Nabi Muhammad itu hanya diangkat oleh Allah seperti Allah mengangkat Nabi Isa. Memang nanti akan turun lagi ketika kiamat sudah dekat. Nah itu maksudnya Umar itu. Fasayaudu, nanti akan balik lagi. Seperti itu. Wa qala dzalikal qaul hina ukhbira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya wa dajjat as-sahaba radhiyallahu anhum amri alladhi asaba min dzalik. Fa qala dzalikal qaul mutaqaddim wa lam yudhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la nazara ilaihi. Jadi sebetulnya ini saya bertahu ya. Keengganan orang sahabat lebih tepat masuk ke rumah Nabi itu bukan karena dilarang, bukan karena nggak percaya dan nggak terima kalau Nabi itu wafat, sehingga nggak mau masuk. Bukan faktor lain. Betapa goncangnya sahabat Nabi saat itu dapat berita Nabi Muhammad wafat, sehingga mereka nggak mau masuk. Begitu masuk benar kan akhirnya jadi tambah goncang. Bagaimana dengan sahabat Utsman? Berarti kan Abu Bakar masuk tak? Utsman masuk? Oh enggak, Utsman enggak masuk. Umar enggak masuk. Karena Umar termasuk sahabat yang apa? Enggak nerima wafatnya. Bagaimana dengan Utsman? Saya mau ngomongin Utsman nih. Wa amma Utsman radhiyallahu anhu fa kana yadkhulu. Utsman itu kan menantu. Menantunya siapa?
Sebetulnya Abu Bakar yang mertuanya Nabi itu. Kan Abu Bakar tuh punya putri namanya Zainab. Zainab itu kan putrinya Umar. Tapi karena Umar itu nggak nerima, maka nggak masuk. Kayak orang nggak percaya istrinya meninggal. Meninggal Pak, nggak percaya saya, nggak mau masuk. Kalau masuk kan jadi percaya. Udah lagi awal. Itu salah satu. Utsman itu masuk. Kayak ini. Wa amma Utsman radhiyallahu anhu fa kana yadkhulu. Tapi begitu masuk keluar lagi. Wa yakhruju. Keluar lagi. Ngapain doang Utsman ke dalam? Wala yatakallamu, dan enggak ngomong apa-apa seperti Abu Bakar. Kenapa? Li'anna sifatahu al-haya. Utsman itu ternyata sepaling malunya sahabat Rasulullah SAW. Jadi karakter Abu Bakar itu santun, kebapaan, jatmiko. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Jatmiko. Umar saja'ah, apa itu? Berani, keras. Utsman al-haya, apa itu? Pemalu. Ali gimana Ali? Masuk nggak? Mantu juga, tebak-tebakan dulu lah. Ali masuk nggak? Oke, saya deh. Wa amma Aliun, masuklah. Beliau itu menantu spesial, sepupu, sahabat dekat. Wa amma Aliun, setelah masuk terus nggak keluar lagi. Kemudian apa? Fa'aq ada walam yatakallam likhtisasi bimazihil mazil. Ali masuk terus dia duduk diam saja. Kenapa? Menunjukkan ilmunya yang luar biasa. Maka keluarlah kata-kata Nabi begini. Ini boleh ditulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatus sakha. Kata siapa? Kata Nabi. Ana madinatus sakha. Saya ini, kata Nabi, ada kotaknya orang-orang dermawan. Jadi kedermawanan itu kumpul ada semuanya di Nabi. Kotak. Wa Abu Bakrin babuha. Adapun Abu Bakar itu pintunya itu. Sakha. Saya gudangnya ilmu, kata Nabi. Pintu gudangnya Ali. Itu yang kita sering dengar itu. Kalau yang baru kita dengar apa? Ana Madinatus Sakha'i. Apa tadi? Wa Abu Bakr apa? Babuha. Yang kedua, kata Nabi, wa ana Madinatus Saja'ah. Saya itu gudangnya orang-orang berani. Saya berani sekali Nabi. Wa Umaru babuha. Adapun Umar adalah pintunya orang-orang apa? Saja'ah. Wa ana Madinatul Haya. Kalau bicara malu, saya orang paling malu. Gudangnya apa? Ana Madinatul Haya'i wa Utsmanu babuha. Adapun Utsman adalah babnya haya. Nah, yang populer wa ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babu. Jadi kita tahunya ujungnya doang, ana Madinatul Ilmi wa Ali apa? Padahal ada awal gitu hadis. Saya ulang, ana Madinatus Sakha'i wa Abu Bakrin babuha. Yang kedua, ana Madinatus Saja'ah wa Umaru babuha. Yang ketiga, ana Madinatul Haya'i wa Utsmanu babuha. Yang terakhir, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Jadi yang kita pandang ternyata antara statementnya Abu Bakar dan statementnya Umar ini berbeda, kan sifatnya yang berbeda. Abu Bakar dengan bijaknya bicara, pidatonya seperti itu. Umar dengan sifat beraninya. Tapi keempat sahabat Nabi yang babul ilmi, babus sakha, babul haya, babus saja itu litaqwiyatid dini, itu yang penting pokoknya. Jadi jami'nya ada di situ. Titik temunya, kelebihan masing-masing itu kumpul litaqwiyatid din dalam rangka mengokohkan agama. Kalau kita mau tarik ya sebagai sebuah ibrah pelajaran, perjuangan kita itu, jadi kalau saya berjuang ya, saya itu harus didampingi oleh
beberapa orang jamaah atau sahabat atau saudara yang masing-masing memiliki 4 sifat. Biarin saya pusatnya semua. Jadi kalau bisa ada teman saya, sahabat saya, ada jamaah saya orang yang apa? Kayak Abu Bakar, dermawan. Harus ada. Karena perjuangan agama itu ada apa? Pembiayaan dana yang luar biasa. Terus saya juga didampingi oleh orang kayak Umar. Apa itu? Berani. Walaupun paling berani Nabi sebetulnya. Ana Madinatus Syaja'ah. Terus harus ada orang yang mendampingi Nabi itu yang punya sifat pemalu. Nah, ini temannya Ustadz malu-maluin. Ada saya lagi mengagumi seorang ulama namanya Imam Sam'ani. Saya sudah bahas di belakang. Imam Sam'ani. Nama lengkapnya Abdul Muzaffar As-Sam'ani. Saya sangat tertarik sama ulama sekelas Imam As-Sam'ani. Doain saya mudah-mudahan bisa beli karya beliau ini. Al-Adillatul Qat'iyah dengan apa? Tafsir Sam'ani. Harganya ya 5 jutaan lah itu. 10 jilid. Totalnya 20 jilid. Begini. Saya itu tidak bisa berjuang sendirian, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi harus ada yang mendukung. Jangan semuanya malu, jangan nggak berhasil. Harus semuanya berani doang. Jadi harus lengkap gitu. Al-Ansar atau Al-Hawariyin atau Al-Ashab itu orang-orang yang mendampingi perjuangan ulama-ulama itu harus ada. Ya, ini berkenaan dengan hadis ke-67. Ini menginformasikan kepada kita bahwa akhirnya siapapun nabi kita ya harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Yaitu surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Nabi itu tidak lain hanya seorang manusia utusan. Waktunya meninggal ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.